kasus COVID-19 di Indonesia dalam sepekan terakhir. Ya Pak Sony dan Pak Hermawan serta pemirsa juga kita tadi udah lihat kan datanya ternyata pertambahan kasus COVID di Indonesia dalam sepekan terakhir yang terus bertambah begitu. Ini sangat meresahkan sebenarnya. Tadi yang saya catat dari Pak Hermawan adalah ini bukan cuma tugas pemerintah, ini bukan cuma tugas Satgas saja, tapi harusnya ketika sebuah kebijakan itu dibuat harus terus terus strict dengan kebijakan itu, bukan persoalan adil dan tidak adil begitu. Nah sampai sejauh ini stakeholder, kementerian begitu, ini gimana Pak Sony mengantisipasi soal ini? Yang mana tuh antisipasi yang mana? Yang pendatang dari luar? Ya kalau menurut saya, kami kan bekerja sesuai dengan kewenangan ya koridornya kami. Jadi ketika belum ada kebijakan untuk penutupan penutupan Indonesia dari kedatangan orang dari luar negeri, yang bisa kita lakukan adalah menyusun protokol kesehatan, aturan tentang pelaku perjalanan luar negeri, sehingga kita berusaha semaksimal mungkin melindungi masyarakat, berusaha mencegah terjadinya penularan yang ditimbulkan dari kedatangan orang luar negeri tadi. Nah itu yang kami lakukan, makanya di dalam surat edaran Satgas itu jelas untuk pelaku perjalanan luar negeri. Selama memang tidak ada kebijakan untuk menutup total, maka kita harus memastikan bahwa mereka yang datang itu sehat. Dan yang menarik begini, ini sebetulnya memprihatinkannya, dari orang-orang yang datang di luar negeri itu, dari luar negeri, dia membawa surat bebas COVID, tes PCR, swab PCR negatif. Tetapi begitu sampai di Indonesia, kita lakukan tes ulang, mereka positif dan harus karantina. Nah kemudian kalau mereka negatif, kita tetap karantina dan lakukan tes lagi pada hari kelima. Dan ternyata 30% atau sepertiga dari mereka yang negatif ketika tes pertama itu ternyata positif ya di hari kelima karena ada masa inkubasi. Nah makanya kami betul-betul berusaha mengantisipasi jangan sampai mereka yang masuk ini lolos. Jangan sampai mereka yang masuk lolos dengan komitmennya kekarantinaan kesehatan ya, karena mereka yang bisa melakukan upaya tersebut bersama dengan otoritas bandara, otoritas pelabuhan, kita memastikan bahwa protokol kesehatan, aturan persyaratan perjalanan luar negeri harus dilaksanakan sebaik-baiknya demi melindungi masyarakat Indonesia. Itu yang bisa kami lakukan oleh teman-teman Satgas. Oke, baik. Pak Hermawan, apa lagi yang bisa dilakukan? Ini sungguhlah berat begitu ya untuk menyadarkan masyarakat supaya tetap stay at home, supaya di rumah aja begitu ya, walaupun kondisinya memang tidaklah mudah gitu karena ini adalah sebuah tradisi. Apa input yang bisa diberikan? Apa yang bisa menjadi catatan saat ini? Ya, ini berkaitan dengan yang tadi dulu ya, Pak Sony mengakui pada akhirnya bahwa ada yang lolos ketika ada mobilitas dari luar negeri masuk ke Indonesia. Apakah karena tidak terbukti bahwa mereka memegang kartu lolos PCR sebelumnya, akhirnya kita tes ditemukan, atau bahkan yang baru muncul terdeteksi belakangan. Nah ini kan menunjukkan perlunya ada evaluasi oleh teman-teman Satgas, sekaligus memang Satgas punya kewenangan. Maka tadi saya berharap di sini bukan persoalan Satgas COVID semata, tapi naik tingkat menjadi instrumen pemerintah pada level nasional yang bisa mendrive kementerian lain ya, terutama Kementerian Luar Negeri dan Imigrasi, agar betul-betul menutup celah untuk mobilitas luar negeri ini di saat-saat seperti ini ya, saat keramaian di dalam negeri dan juga potensi
varian baru di luar negeri. Dan jangan lupa bahwa kita sebenarnya hampir seluruh varian yang virulensinya tinggi dari Inggris, dari India, dari Brazil, dari Afrika itu sudah ada di Indonesia. Tandanya ada itu berarti lolos dari luar negeri dan jebol. Maka kami sebenarnya tidak memberikan pilihan lain selain opsi untuk menyarankan agar pintu mobilitas internasional itu ditutup saja saat-saat seperti ini yang kritis. Nah, tentu Satgas Covid sudah bekerja pada rule, tapi memang kewenangannya agak terbatas. Kami menghimbau pada level yang lebih atas untuk hal ini. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Popi, bagaimana dalam negeri menyikapi hari-hari ke depan ini, mulai dari hari ini sampai 6 hari ke depan, kita akan disibukkan dengan arus balik dari yang tadinya mudik kucing-kucingan pun sekarang akan balik entah setelah tanggal 17 atau bahkan mulai hari ini dan esok. Nah, oleh karena itu kami sangat berharap konsentrasi diarahkan ke sini supaya yang dikatakan Pak Sony jangan sampai ada penambahan justru orang tuh yang balik ketimbang yang mudik. Yang mudik 10, yang balik 20. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka deteksi cepat terkait dengan ini di daerah-daerah yang asal orang akan balik ke kota, ini juga cepat. Yang berikutnya yang paling penting adalah penyiapan health system capacity. Kami tetap memperkirakan akan ada kenaikan kasus, tadi data sudah dibacakan oleh Mbak Popi, dan lonjakan akan tetap terjadi pada hari-hari ke depan. Oleh karena itu, kemampuan kita untuk menyiapkan fasilitas kesehatan jangan sampai seperti kejadian kita di Januari Februari lalu sampai over capacity. Mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi lebih baik kita juga menyelesaikan dulu persoalannya adalah perilaku itu sendiri supaya masyarakat membatasi diri, tidak memaksakan berpindah dari satu daerah ke daerah lain dikala aktivitas begitu ramainya. Nah, di sisi lain yang di dalam kota, di wilayah aglomerasi, saya pikir mudah-mudahan masyarakat tetap bisa menahan diri untuk tidak berwisata, satu, untuk tidak memaksakan silaturahmi secara offline, yang kedua, yang ketiga, untuk tidak beryuforia juga, seolah-olah protokol kesehatan ini sudah tidak perlu, seolah-olah kita sudah terbebas dari COVID, karena betapa banyak juga kita menemukan orang sudah mulai meninggalkan masker dan tidak lagi menjaga jarak. Mudah-mudahan ini terus kita kampanyekan dan ingatkan, dan momen-momen seperti inilah yang menjadi titik krusial ya, yang menentukan kasus-kasus kita ke depan ini, Mbak Popi. Baik, menarik. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama kami.